Artinya biasanya ketika si suami mengajak dengan mudah, ya, istri mengatakan kemarin kan udah. Nah ini. Padahal itu adalah sebuah kebutuhan. Misalnya, Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri yang tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Nah, ini kan tentunya kita harus memahami apa sih yang menjadi penyebab dan yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, ini tentunya ketika kita bicara tentang kalimat di atas disampaikan secara mentah, maka orang beranggapan bahwa itu adalah mutlak kesalahan istri tentunya. Namun di sini kita akan gali lebih jauh, apa sih yang menjadi penyebabnya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama itu adalah ketika seseorang sudah menganggap, terutama istri, sudah menganggap bahwa hal-hal yang demikian itu, ya, melakukan hubungan dengan pasangan ini dianggap sebuah rutinitas belaka. Nah, artinya biasanya ketika si suami mengajak dengan mudah, ya, istri mengatakan kemarin kan udah. Nah ini. Padahal itu adalah sebuah kebutuhan. Misalnya kebutuhan nutrisi makan lah ya. Kan sekarang sudah makan, nanti sore makan lagi. Jadi tidak ada kata tadi kan udah makan, bukan itu. Tapi kan adanya faktor kebutuhan. Ini jadi dimohon untuk mengerti bagi para istri ya, karena memang itu adalah wajib hukumnya. Ya, ini yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah tidak mau disentuh. Nah ini, tidak mau disentuh ini sudah menggambarkan jangankan digituin, disentuh saja ogah. Nah, lalu bagaimana agar si istri ini pada akhirnya keyakinannya untuk menolak ini berkurang, ya? Mungkin sebelumnya berilah beberapa hal, ya, perhatian-perhatian yang bisa membuat pada akhirnya nantinya akan disentuh itu mau, ya. Jadi kita harus tahu persis celah-celah yang menjadi kelemahan pasangan kita agar tidak menolak saat disentuh dan tidak menolak pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, ini cari hal-hal penting di sini agar si istri ini justru semakin merasa dirinya suka ketika disentuh. Itu yang ketiga adalah karena merasa tidak nyaman pada saat berhubungan, ya. Emang ada yang pada saat berhubungan justru tidak nyaman, misalnya timbul rasa sakit pada wanita misalnya, lalu kemudian banyaklah hal-hal lain. Nah, ini kita harus pelajari permasalahannya di sini, ya. Jadi ketika kita sebagai seorang suami kita harus tahu betul, ya, sampai pada titik mana ini istri terlihat bereaksi, ya, karena faktor reaksi pada saat seseorang melakukan pemanasan pada saat melakukan hubungan suami istri ini sangat berpengaruh kepada pasangan, ya. Sakit ini bisa juga disebabkan karena memang area kewanitaan kering atau memang elastisitasnya belum maksimal, jadi otomatis menyempit dan menimbulkan rasa sakit. Nah, ini ciptakan suasana agar hal-hal tersebut tidak terjadi, ya, tidak terjadi penyempitan maksudnya, jadi tidak menimbulkan lecet dan sakit. Ini tugas pria murni, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah karena merasa tidak puas, ya. Merasa tidak puas. Kepuasan di sini tentunya harus kita komunikasikan sama-sama, ya. Ketika wanita merasa cepat puas ini adalah tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh suami, ya. Suami harus tahu kebiasaan istri. Area mana sih yang disentuh sehingga pada saat melakukan itu istri merasa terpuaskan. Nah ini kan juga menjadi hal penting, ya. Tentunya suami tahu kelemahan-kelemahan wanita agar cepat terpuaskan oleh pasangan ini. Jadi jangan sampai merasa tidak puas. Karena ketika seseorang sekali melakukan merasa puas, maka ia tidak akan menolak untuk diajak melakukan hal seperti itu di lain waktu.
Lalu yang kelima adalah ketika seorang wanita merasa kelelahan. Nah, kelelahan di sini adalah obatnya. Kita sebagai pasangan adalah menghilangkan rasa lelah yang terjadi pada istri kita. Jangan emosinya yang diutamakan. Tapi bagaimana agar pasangan kita ini tidak merasa lelah? Misalnya ketika sudah mungkin seharian beraktivitas, kita bisa melakukan pijitan-pijitan kecil untuk menghilangkan rasa lelah yang dirasakan oleh pasangan kita. Nah, otomatis ketika dengan alasan lelah itu tadi, ketika lelahnya sudah hilang, tidak menutup kemungkinan dia pun mau melayani suami dengan senang hati. Nah, sahabat, itulah 5 hal penting ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.